Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kita jumpa di pertemuan pertama atau di kuliah pengantar di kuliah pembuka mata kuliah Pendidikan Pancasila ya. Kalau tadi saya sudah menerangkan tentang biodata saya dan identitas diri saya, nama dan sebagainya. Ini yang Anda lihat, ini riwayat pendidikan saya ya. Ini kurang lebih, ini mungkin fotonya tahun 98 ya. Ini waktu saya masih SD nih ya. Saya di SD di Selado, di Sumedang ya, daerah Waduk. Namun untuk TK saya memang tidak punya foto TK gitu ya. Belum musim dulu itu ya, tahun 90-an belum ada foto. Ini yang pojok kanan ini saya SMP ya. Mungkin tahun 2001 ini ya, saya mau masuk SMA. Anda belum lahir ya 2001? Ada yang udah lahir? Baru lahir? Baru lahir. Oke, ini foto SMP saya di SLTP 4 Waduk ya, Kabupaten Sumedang. Salah satu di antara kalian ada yang satu daerah atau tidak ya, saya tidak tahu, nanti saya tanya ya masing-masing. Ini foto yang sebelah kanan lagi, ini foto saya waktu SMA ya. Kelas 2 kalau nggak salah, ini yang kelas 3 perpisahan ya. Saya menjadi lulusan terbaik di SMA saya, insya Allah ya. Ini ya di Semun ya, zaman saya itu namanya Semun SMA itu, Sekolah Menengah Umum Negeri di Sumedang ya. Nah, saya tahun 2004 masuk ke jurusan PMPKN ya, atau PKN atau PMP ya, jadi yang berhubungan dengan mata kuliah kalian. Nah, ini foto saya waktu kuliah, ya, ini ruangan kuliah, saya di UPI Bandung, berkip zaman dulunya. Dan tahun 2008 nih, saya lulus kuliah S1 ya di UPI Bandung. Foto saya sedang wisuda dengan dekan ya. Kemudian saya terus berkelana ke berbagai negeri dari mulai Cikarang dan Singaparna ya. Ataupun daerah Bandung, Lembang dan sebagainya, ke Depok, kemana berkelana. Saya masuk lagi S2 ya. Tahun 2011 di PKN UPI Bandung ya. Juga saya melanjutkan lagi S2 saya di IPS, konsentrasi PKN di STKIP Pasundan Bandung ya, Cimahi. Sampai tahun 2016, itu tentang riwayat pendidikan saya. Oke, sampai situ bisa dipahami ya. Mungkin juga nanti akan saya jelaskan kenapa saya bisa ngajar di Kesmas ini ya. Oke, berikutnya adalah tentang apa ya? Nah, ini pengalaman pekerjaan ya. Saya lulus kuliah 2008, baru bekerja tahun 2009 ya di Bimbel SSC. Oh iya, mohon maaf ya. Untuk kode etik di pembelajaran Zoom, selama belum saya persilahkan, untuk videonya on ya, untuk video kalian on semuanya, untuk audionya off ya. Sekali lagi, untuk video on, karena saya melihat semua wajah-wajah kalian ya. Wajah kalian yang masih imut, lucu-lucu, saya lihat nampak di komputer saya. Ya. Oke. Nah, oke, ini saya pernah bekerja di Bimbel selama setahun. Kemudian saya juga pernah jadi guru selama setengah semester gitu ya, guru SMK di Bandung. Saya pernah jadi dosen luar biasa, ya dosen UT itu namanya dosen ya tetap ya, jadi membantu guru-guru yang sedang kuliah lagi di UT, atau dalam bahasa Inggris ini adalah Open University ya UT itu, atau Universitas Terbuka. Kemudian saya ini cikal bakal ada Telkom University ya. Saya pertama kali mengajar di perguruan tinggi itu di Stisi Telkom di daerah, kalau ada orang Bandung ada daerah Buah Batu atau daerah perapatan Ujung Berung ya, akhir daerah Ujung Berung ke daerah Buah Batu ini ya. Sampai tahun 2012 namanya Stisi Telkom ya. Usia saya waktu masih 22 tahun kurang lebih ya. Jadi kadang-kadang tertukar ya. Kadang-kadang saya masuk kelas, dianggap teman-teman kuliahnya gitu ya. Itu pengalaman pertama saya ngajar di perguruan tinggi dengan mata kuliah yang sama ya, mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Ini kemudian ini di Telkom berubah menjadi TCIS ya. Sebenarnya sama-sama aja, cuma ini bahasa Inggris ya. Telkom University ini Fakultas Industri Kreatif kalau sekarang Telkom University ya. Nah sekarang terus namanya TCIS, terus 2017-2018 saya juga sempat mengajar masih di Telkom University. Jadi saya kebanyakan menghabiskan hidup itu di Bandung ya.
Saya lahir di Bandung, kuliah di Bandung, lahir di Sumedang, kuliah di Sumedang, kuliah di Bandung, dan sampai saya kuliah S1, S2 sampai bekerja, kebanyakan saya itu di daerah Bandung ya, di wilayah Bandung. Dan saya mulai tahu Tasik tahun 2014 akhir ya, sudah Unsil Penegrian, dibawa oleh dosen senior yang mungkin di YouTube itu ada anak-anak ya, yang terakhir presentasi di perkenalan dosen itu adalah yang membawa saya dari UPI Bandung ke Tasik ataupun ke Universitas Siliwangi. Dan sampai sekarang saya menjadi dosen tetap ya di Unsil ya. Paling juga ini yang saya tidak tambahkan adalah dosen juga saya di Setikes BTH ya di Cilolohan, masih di daerah Siliwangi ya, daerah Tasik ya. Jadi saya memang basic keilmuan maupun bidang yang saya geluti adalah bidang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Kalau Anda lihat foto saya ini sedang di ruangan FIK ya, mungkin ini kalau Anda nanti kuliah di Kesmas ya, akan kuliah di ruangan yang ada foto saya ini. Ini saya menggambarkan bagaimana kondisi FIK ya. Oke, itu riwayat pekerjaan saya. Sekarang lanjut ke yang lainnya, mungkin juga harus saya sampaikan ya. Ini sebenarnya saya lebih banyak menghabiskan waktu di organisasi sekolah dan organisasi mahasiswa ya. Saya tidak menyampaikan pengalaman saya di secara umum ya, karena saya memang langsung ke praktisi, ke akademisi ya, tidak banyak lagi berorganisasi, apalagi masuk ke partai politik ya. Saya sampai menjadi wakil presiden BEM UPI Bandung ya tahun 2008 kalau tidak salah. Ini beberapa kegiatan saya waktu aktif di mahasiswa ya. Oke, itu tentang pengalaman organisasi saya. Kemudian ada yang mau gabung lagi saya lihat ya. Oh, ada lagi mau gabung. Nanti pun kalau yang tidak mungkin akan saya rekam ya, akan saya putar lagi videonya nanti. Oke, itu pengalaman organisasi, barangkali masih ada ini ya. Ya, ini pengalaman lain-lain, saya memang penulis buku ya. Dari buku PKN, SD, SMP, SMA, ataupun editor ya. Dan saya juga menulis buku pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, menulis artikel-artikel ilmiah ataupun jurnal-jurnal lainnya. Ya. Karena pekerjaan seorang akademisi itu kalau tidak membaca ya menulis gitu ya. Dia menyampaikan hasil bacaannya ke mahasiswa. Itu pekerjaan seorang dosen ya. Oke, itu kurang lebih tentang profil saya. Sampai situ dulu ada yang mau ditanyakan mengenai siapa saya? Ada? Silakan boleh untuk menanyakan tentang jati diri saya. Untuk hobi mungkin ya, kalau nanti Anda berteman dengan saya di medsos dimanapun, saya banyak memposting cover-cover lagu. Saya punya hobi memang menyanyi, walaupun suara saya tidak terlalu bagus sebagus artis gitu ya. Tapi saya suka ceceluwengan ya, karaoke ataupun yang lainnya gitu ya, atau bermain alat musik. Kalau saya senggang waktu, saya senang ya bernyanyi-nyanyi. Berbagai genre musik saya kuasai, dari pop Sunda, dangdut, pop Indonesia sampai ke rock Indonesia, rock barat, rock 90-an, 80-an, saya menyukai semua jenis lagu ya. Jadi sangat multi talent mungkin ya kalau kata bahasa filsafat dari Cigalontang ya. Oke. Itu mengenai diri saya ya. Silakan ada yang mau bertanya tentang hal-hal lain di luar yang saya bicarakan. Nah, ini sudah saya melihat semuanya sudah saya lihat ya. Wajah-wajah bingung ya, tapi yakin bahwa kalian adalah generasi yang akan menentukan ya nasib bangsa ke depannya ya. Generasi milenial ya. Kenapa disebut generasi milenial? Karena Anda lahir di tahun 2000-an ya. Kalau saya lahir di tahun 80-90-an, berarti mungkin tidak berarti saya juga generasi kolonial ya. Tapi saya mungkin memahami sebuah kondisi zaman dari mulai zaman yang masih tradisional ke yang sekarang yang boleh kita lihat begitu hebatnya perkembangan zaman. Anda lahir itu sudah ada teknologi, sudah semakin berkembang ya. Dari kaset pita ke CD itu sudah beralih ke CD zaman 2000-an 2002 itu ya.
Kalau untuk yang lainnya, HP sudah mulai ada walaupun tidak sebanyak sekarang ya, masih barang langka. Itu pun masih polifonik ya. Suaranya hanya kayak suara apa ya, kalau polifonik itu. Zaman Nokia, zaman Motorola gitu ya. Zaman 2000, pas saya kuliah juga HP itu masih barang langka. Ya, tahun 2004, 2010 itu masih barang-barang langka. Setelah adanya BlackBerry, Android itu sudah semakin tidak terhindarkan ya teknologi perkembangan zaman itu. Oke, jadi generasi kalian adalah generasi yang akan menentukan segalanya, ya. Mungkin bisa bareng dengan generasi saya, ya, karena usia kita kan tidak jauh berbeda, ya, hanya tidak terpaut puluhan tahun, ya, mungkin lebih dari 10 tahun, gitu ya. Tapi dalam kurun waktu masa depan, usia kalian, usia saya itu bisa bersama-sama membangun negara ini, ya, menuju tentunya menuju negara yang bisa lebih baik daripada hari ini, ya. Oke, teman-teman semua, sebelum saya lanjut, saya akan mengenali Anda sambil saya nanti menguraikan apa yang menjadi hal-hal penting dalam perkuliahan Pancasila ini. Oke, oke, saya Nabila Az-Zahra, bisa dilihat videonya. Nabila Az-Zahra, apa kendalanya? Kenapa off videonya? Oke, Yen Apriani ya, bisa dibuka videonya. Yen Apriani, halo, bisa dengar suara saya? Kalau ada di sini Kang Adi itu sebenarnya saya ya. Saya dipakai HP gitu ya. Untuk mengontrol HP bisa saya terlalu overlap ya. Jadi saya dipakai alat kontrol lagi dalam berkuliah kali ini. Oke, sambil saya nanti akan saya panggil lagi ya siapa yang kena panggilan. Oke, secara umum sebenarnya untuk perkuliahan Pancasila ya, ada syarat umum ya, yang mungkin berlaku dengan mata kuliah lain. Yang pertama adalah kehadiran. Saya akan anggap pertemuan pertama Anda hadir semuanya gitu ya. Walaupun tadi saya di Google Classroom kan Anda sudah saya nyuruh absen ya. Oke, kehadiran 70-80% ya. Kalaupun misalnya Anda boleh sebenarnya memanfaatkan waktu ya, tanpa harus izin, tanpa harus sakit, tanpa harus cuti, itu selama 3 pertemuan. Ya. 3 pertemuan. Ya lebih bagus konfirmasi. Lebih bagus juga Anda hadir setiap pertemuan. Ya. Karena apa? Ya kan waktu ya, ilmu, kesempatan itu bisa berbeda dengan yang tidak hadir. Oke, itu kehadiran. Karena memang sekarang masih dalam virtual, jadi kehadirannya itu cukup dengan absensi Google Classroom ataupun dengan tugas-tugas yang akan saya sampaikan ya. Nah, berarti masuk ke yang kedua, tugas ya. Tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu sudah saya mencoba di bab 1. Ya. Tolong ya, jadi saya memposting di grup WA maupun di Google Classroom, baca sebaik-baiknya. Ya. Boleh bertanya, tapi kalau bisa mohon maaf ya, terkoordinasi ya. Kalau semuanya bertanya, karena saya ini mengajar di semua jurusan, di semua prodi ya. Saya kadang-kadang hari tadi 2 jam, 3 jam saya WA saya atau HP saya matikan ya. Karena terlalu banyak yang mencari saya gitu ya. Jadi makanya saya bentuk koordinator, bukan berarti tidak boleh nge-WA saya ngejapri individu, tetapi untuk kepentingan bersama alangkah lebih baiknya saya serahkan dulu ke koordinator angkatan ya maupun ke koordinator kelas ya. Itu mengenai tugas-tugas berarti ada yang individu ya. Ada bedah bab buku yang saya tulis sendiri dengan tim ya. Yang nanti akan saya sampaikan ke KM ataupun sudah mendengar mungkin barangkali ya tentang mekanisme tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14 itu adalah yang individunya adalah menjawab semua pertanyaan di tiap bab yang sudah saya kirimkan, contohnya di bab 1. Jadi sebelum Anda mendapatkan buku wajibnya, mohon Anda untuk tidak perlu menjawab dulu. Nanti aja kalau sudah diterima baru Anda jawab jawabannya. Apakah boleh sumber lain? Boleh, tapi tidak wajib. Kenapa saya mewajibkan buku? Ya karena biar jelas rujukannya jelas gitu ya. Kan dosennya saya, masa bukunya orang lain gitu ya. Kalau alasannya ada kakak kelas punya buku, saya kumpulkan karena saya baru 2 tahun membuat buku. Tahun lalu saya ngasih buku ke kakak kelas Anda itu
belum direvisi ya poin-poinnya. Oke, jadi untuk pembelian buku dikoordinir oleh KM ya. Sebutkan nama, alamat lengkap dan nomor HP Anda. Kemudian nanti setelah terdata semuanya, terkumpul semuanya, buku Anda akan diterima ke rumah masing-masing. Ya. Berapa biayanya? Ya, buku itu 50.000 kalau bukunya saja, ongkirnya 15.000, jauh dekat. Kenapa sama? Misalnya ongkirnya, saya tidak mau ribet sebenarnya gitu ya, terhadap bagaimana kalau COD-an atau apa gitu. Yang pertama ya, ini biar kita satu komando, satu perjuangan gitu ya. Artinya ini kalau yang terdekat itu kan pengiriman 12.000 ya, kurang lebih segitu. Sisanya kemana apa yang 2.000 3.000? Itu untuk menutup biaya pengiriman yang di keluar pulau, keluar Jawa Barat ya. Barangkali ada yang jauh. Ya. Jadi saya sengaja untuk menghidupkan sistem perekonomian rakyat ya. Kalau Anda ke Unsil itu berapa fotokopi yang bangkrut ya. Akibat tidak ada pembelajaran langsung. Fotokopi semuanya di Unsil bangkrut. Kantin-kantin itu bangkrut semuanya di Unsil. Makanya dengan adanya kuliah ini, paling tidak ada yang kita bantu ya, para pengusaha ekspedisi, para kurir-kurir khususnya, yang mengantarkan ke rumah Anda, itu membantu itu. Jadi mohon jangan perhitungan ya dalam urusan Anda berat misalnya, dalam mengeluarkan uang untuk ilmu Anda sendiri, ya. Kalaupun ada yang keberatan terlalu mahal atau tidak suka, ya tinggal bilang aja ke saya, tidak mampu beli buku segitu, Anda tinggal bilang aja, dan Anda beli atau tidak, kalau alamatnya sudah ada akan saya kirim bukunya, ya. Itu, ya. Dan perlu Anda ketahui kalau di pengantar di YouTube maupun dengan tim ya, bahwa materi-materi PKN Pancasila ini adalah materi wajib ya, yang bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Jadi tolong untuk buku apapun jenis bukunya, saya sarankan jangan berani meminjamkan buku, ngasih buku atau meminjam buku. Untuk kenapa? Saya ini mungkin dulu waktu kuliah ya, walaupun misalkan saya ini kadang-kadang waktu masih bujangan mengeceng mahasiswi atau adik kelas misalnya ya, tapi untuk urusan buku saya daripada minjamkan mending ngasih gitu ya. Punya satu buku yang bukan pacar namanya ya, atau perempuan yang saya sukai misalnya ya, terus minjam buku, saya daripada minjam beliin aja gitu ya. Karena buku itu untuk kepentingan seumur hidup gitu ya. Jadi dengan buku yang apalagi dengan dosen yang menulisnya itu Anda akan membaca di mana pikiran dosen itu sendiri. Jadi buku itu adalah sebuah bahasa lisan yang hidup ya buku itu. Anda baca bab satu saja nanti di bab buku PKN, buku Pancasila saya, Anda tahu di mana karakter saya, pemikiran saya itu sejauh mana. Lutfi Rovina bisa di audionya bisa di videonya bisa di on kan ya, Lutfi Rovina ya. Oke. Jadi mohon ya untuk buku referensi ya, tolong Anda untuk direnungkan ya, karena Anda akan keteteran dalam menghadapi tugas-tugas, ujian-ujian dan sebagainya. Untuk tugas kelompok juga nanti akan saya sampaikan seiring dengan kuliah berjalan dan Anda sudah memiliki buku tersebut ya. Tolong nanti untuk KM atau koordinator kelas atau angkatan kalau berarti kelas ya, kalau karena tadi kelas lain sudah ada yang menyerahkan data lengkap yang hari Senin itu. Oke, itu mengenai tugas individu dan kelompok yang ada sumber rujukan dari saya dan tim ya. Itu yang tugas. Terus yang kedua adalah yang ketiga berarti ya. Adalah ujian. Ujian itu bisa ujian tengah semester UTS, bisa ujian akhir semester atau UAS. Dari mana sumbernya? Dari tugas-tugas, dari tadi pretest ya. Nah, kalau Anda lihat pretest itulah materi-materi Pancasila di perguruan tinggi ya. Itu kurang lebih. Tadi memang hasilnya masih rata-rata di bawah 50% ya. Yang paling tinggi paling 60-70%. Nanti saya share ya hasilnya di grup Classroom. Dan Anda juga tahu kan hasil Anda kan ya? Apa yang yang dapat 0 pun nggak apa-apa, saya tidak akan, itu bukan patokan Anda untuk lulus kuliah atau tidak. Karena berarti kehadiran tugas dan ujian itu adalah syarat wajib mungkin ya, yang semua dosen itu memberlakukannya. Itu yang umum. Sekarang bagaimana yang khusus? Ya. Nabila Az-Zahra, ada yang chat sebentar ini ya. Bapak izin op, Kem, ada tamu di rumah.
Intan Iriani Rahayu, Kesmas D. Oke. Tapi Nabila Zahra nih ya yang masih off videonya. Oke, tadi ya, yang pertama itu yang secara umum. Sekarang bagaimana syarat khususnya? Syarat khususnya adalah yang berkaitan dengan subjektivitas penilaian dosen itu sendiri. Apalagi mata kuliah kita, mata kuliah saya ini mata kuliah yang sifatnya bukan hanya wajib ya, yang dilindungi oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tetapi juga mata kuliah saya ini merupakan tujuan utamanya adalah nation character building, yaitu bentuk karakter bangsa. Berarti bangsa itu terbentuk oleh karakter orangnya, manusianya. Makanya ada penilaian-penilaian yang subjektif. Apa itu? Tadi ya, etika, ya, attitude, sikap moral. Selama pembelajaran, walaupun di virtual, saya akan terlihat ya. Anda cari tempat yang nyaman, senyaman mungkin kalau sedang virtual ya, biar tidak ada yang mengganggu. Saya pun kebanyakan ya, saya menjauh dari rumah ya, kalau saya sedang virtual. Karena di rumah itu ada banyak yang mengganggu ya. Oke, itu kurang lebih mengenai yang syarat yang pertama, yang kedua ya. Jadi etika Anda dalam berdiskusi. Jadi walaupun nilai, kan memang betul pada akhirnya kan kalian itu butuh nilai dari saya. Butuh nilai ya. Kepentingan jangka pendek kalian adalah saya ikut kuliah, lalu lulus kuliah, dan nilai saya keluar dan bagus. Katakanlah yang umum tadi, nilai, tugas, kehadiran, ujian itu lengkap. Maksimal, A nilainya. Oke, nggak masalah A ya. Anda selesai dengan saya kan, kuliah. Kan saya, apalagi saya kan nanti kalau sudah normal, saya ini akan standby di Prodi Gizi ya, karena saya ini dosen mata kuliah wajib tapi tinggal di jurusan fakultas Anda. Jadi akan tiap hari ketemu saya kalau Anda kuliah di FIK itu. Karena nggak ada lagi kepentingan dengan saya misalnya. Ah, Bapak udah dulu kuliah. Dosen daerah malin dosen saya. Padahal saya kasih A orang anak tersebut misalnya. Nah, berarti saya ini gagal dalam mendidik Anda ya, dalam mendidik mahasiswa. Ya. Dan itu apakah itu banyak? Ya banyak ya. Mungkin juga saya curhat juga gitu ya. Banyak terjadi. Apalagi kan sudah tingkat 2, tingkat 3 kan sudah mulai terlihat ya jiwa mahasiswanya. Wah, ada aktif di hima, di apa gitu ya, di fakultas dan sebagainya. Tapi tidak semua ada. Tapi saya merasa gagal dalam mendidik mahasiswa ya kalau seperti itu. Oke, jadi itu ya. Padahal ya saya Anda boleh tanya ke teman-teman Anda mungkin ya, kalau ke kelas Anda, track record saya di Kesmas bagaimana, apakah pernah ada mahasiswa yang saya persulit gitu ya. Selama ada permainan, mahasiswanya mengikuti permainan. Oke, jadi pada intinya mungkin juga ini bekal untuk kuliah kalian, untuk mata kuliah lain ya. Jadi untuk menghadapi perkuliahan, selain yang 4 syarat tadi, yang wajib, yang umum, yang wajib, yang khusus kan tadi, pertama dari, kalau saya kan dari sikap Anda ya, karakter Anda. Setiap dosen itu memiliki stylist yang berbeda, gaya yang berbeda. Walaupun sama, kehadiran, UTS, UAS, tugas, tapi untuk gayanya berbeda-beda. Makanya Anda pahami sikap karakter dosennya. Anda belajar memahami karakter dosennya. Beda-beda ya, di Kesmas itu belasan dosen itu beda-beda. Si Bapak A, Bapak B itu berbeda-beda. Ada yang idealis, ada yang bagaimana. Anda ikut aja permainannya. Jadi Anda pun, saya tidak akan mempersulit Anda selama Anda mengikuti apa irama permainan saya di perkuliahan. Itu trik selamat untuk kuliah. Karena tugas kalian adalah untuk menjadi orang baik gitu ya. Anda boleh membantah saya, boleh. Tapi jangan karena pribadi. Wah, karena saya misalnya berdegong misalnya. Wah, Bapak itu berdegong misalnya. Jangan ke sananya. Serang Anda pikiran sayanya misalnya. Ya. Serang pikirannya. Kalau mau menyerang saya dari pikiran saya. Kalau berbeda pendapat dengan Anda. Tapi harus kuat ya Anda pendapatnya gitu ya. Jangan tiba-tiba misalnya Anda menyerang tanpa punya dasar, tanpa punya fakta dan data, tanpa punya teori, apalagi kalau di perguruan tinggi gitu ya. Tapi boleh kalau untuk uji coba boleh misalnya. Berdiskusi, bertanya dulu. Pak, kalau menurut pendapat saya mah masalah kesehatan itu seharusnya negara itu lebih bijak dong Pak gitu. Nah kalau seperti itu ya kira-kiranya. Kok aneh ya undang-undang kesehatan kita tidak berpihak pada rakyat misalnya. Itu ya kurang lebih.
contoh cara membantah dosen seperti itu. Ya. Anda misalnya orang kesehatan, nanti Anda hubung bagaimana kebijakan negara, kebijakan pemerintah dengan masalah kesehatan. Kalau Anda nanti agar Anda tidak merasa jauh dengan saya gitu kan, karena Anda akan banyak mata kuliah yang berfokus pada keilmuan Anda. Nah, dengan saya banyak, apalagi sekarang ya, hubungan antara kesehatan dan negara itu sangat penting. Di tengah wabah yang sekarang berdampak pada kita harus seperti ini kan. Orang semakin sadar bahwa ternyata memang masalah kesehatan itu masalah yang penting. Bukan hanya milik masalah dokter, bukan hanya kemampuan seorang perawat, seorang ahli kesehatan, tapi juga bagaimana kemampuan kepala daerah, ya, kemampuan presiden, kemampuan menteri dalam mengelola negara ini. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan ya kalau kita mau mengevaluasi. Mulai adanya wabah corona, coba Anda lihat jejak digital. Apa komentar-komentar presiden, komentar-komentar menteri, para politisi, para influencer ya. Mungkin ada yang bercanda, tidak cocok untuk di Indonesia. Sebelum kita kena batunya, kita ini lalai ya. Itu kurang lebih ya masalah-masalah yang bisa kita diskusikan, kita bisa musyawarahkan ya, agar ada chemistry gitu ya antara kesehatan masyarakat dengan Pancasila, dengan konsep-konsep bernegara. Dan sekarang orang sadar bahwa itu ternyata harus. Nanti akan saya jelaskan lagi sudah masuk ke materi ya, yang tadi pretestkan. Oke. Jadi tadi pertama adalah stylish dosen ya. Gayanya seperti apa? Ikuti permainan. Kalau saya inginnya ini misalnya, kenapa harus bantah? Kalau selama jangankan harta mungkin ya, nyawa pun kan saya korbankan demi sebuah nilai. Nilai kan sebuah penghargaan ya. Anda dapat itu adalah penghargaan saya kepada Anda selama Anda kuliah satu semester. Bagi saya bukan hanya penghargaan angka ya, UAS, UTS ataupun yang lainnya. Tetapi adalah juga ada tanggung jawab moral yang ada beban. Ya. Nilai ujiannya bagus, tapi moral Anda masih belum mapan, masih belum matang karakter Anda, berarti itulah sebuah kegagalan dalam proses pendidikan. Dan ingat bahwa secara kodrati, secara hakikat, yang namanya pendidikan, apalagi ini pendidikan tinggi ya, bukan pembelajaran ya. Dinas pendidikan tinggi, pendidikan dasar, bukan pembelajaran dasar, bukan pembelajaran tinggi, tapi pendidikan, didik. Apa sih pengertiannya? Semua ahli filsafat pendidikan mengatakan bahwa pendidikan itu adalah proses perubahan perilaku, ya. Proses memanusiakan manusia. Itu hakikatnya. Jadi bukan nilainya yang Anda kejar, ya. Sebenarnya bukan itu, ya. Tapi kalau dalam ranah kognitif, ya tadi. Kalau teori Bloom ada kognitif, afektif, dan psikomotor, ya. Afektif, ya. Dan lalu ke karakter nanti psikomotornya. Itu ya. Jadi tolong ya, dalam hal dunia pendidikan ini adalah bagaimana sebenarnya Anda bisa mengubah perilaku Anda. Ya, walaupun tadi ya dibekali juga oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Makanya ada komprehensif, berarti saya nanti ada bab filsafat ya. Ada bab filsafat dan bab etika, nanti akan lebih dalam lagi bagaimana manusia itu dibentuk dan dibina ya. Dan saya walaupun punya aturan main ya, insya Allah saya tidak akan menjerumuskan Anda, tidak akan menyesatkan Anda. Saya tidak pernah menyesatkan mahasiswa. Ya. Dan saya tidak pernah memberikan nilai yang buruk pada mahasiswa selama ikut permainannya. Kalau yang kiranya masih bisa diperjuangkan oleh Anda misalnya, bisa masih dikorbankan, ya kenapa tidak gitu ya. Oke, yaitu sekali lagi ini berarti trik yang kedua adalah ikuti irama permainan dosen itu ya. Yang pertama adalah tadi yang normatif ya, ujian, tugas dan sebagainya, yang umum. Yang kedua adalah etika ya. Dan yang ketiga tadi adalah ikuti gaya permainan dosen ya. Siapapun dosennya, Anda ikuti saja ya. Ada yang ngasih kerjaan tugas terus, ya kerjakan saja coba. Anda ada dosen yang hobinya ngasih tugas mesti makalah sambil marah-marah. Anda juga jangan ikut marah-marah lagi gitu kan. Kerjakan saja. Akhirnya kan Anda marah-marah iya, tugas tidak beres itu kan. Jadi nikmati aja gitu ya. Dunia mahasiswa itu nikmati aja. Dan tidak lama, waktu 4 tahun itu tidak lama. Anda gampang menghitung 2000 ya sampai ke 2024.
yaitu kalau bagi saya mungkin ini bercanda aja ya. Kalau normal ini ya, kalau husnul khotimah Anda bareng dengan berlengsernya Jokowi ya di periode kedua gitu ya. Kalau saya kan gitu ya. 2024 kan periode pemerintahan Jokowi. Kalau selesai 5 tahun di periode kedua itu juga gitu ya. Jadi ada Jokowi nanti lengser, ada presiden baru, Anda lulus kuliah. Itu aja ya targetnya. Ya. Jadi gampang. Apa triknya tadi ya? Ikuti irama permainan dosen, irama permainan perkuliahan, Anda aktif. Saya bilang tadi, kenapa saya tadi menyampaikan profil saya sampai saya aktif di organisasi mahasiswa ya. Saya dari mulai himpunan jurusan sampai ke universitas saya aktif. Dan saya juga lulus saya itu pas 4 tahun ya, 3 tahun setengah. Dengan nilai saya lulusan terbaik ketiga di UPI Bandung itu ya. Itu saya aktif gitu ya. Saya super aktif malahan tuh. Saya tidak pernah tidur di kosan, saya kebanyakan tidur di sekretariat mahasiswa, tapi akademik saya juga bagus gitu. Dan saya memang tidak banyak membuang-buang waktu untuk mengeluh ya, untuk berpacaran ya. Saya ini dulu pemuda suci ya, tidak berpacaran gitu ya. Juga nggak ada yang suka sama saya mungkin ya. Dulu masih adik-adik kelas saya, teman-teman saya gitu ya. Jadi itu, dan saya memang kalau beban hidup saya dulu terlalu berat ya waktu masih S1 ya. Di zaman-zaman itu ya, beban hidup saya sangat berat sekali gitu ya. Dan saya alhamdulillah tidak terasa ya. 4 tahun seset aja ya, tiba-tiba lulus dan akhirnya ya sampai sekarang saya bisa menempati karir ya sebagai dosen ya. Begitupun Anda ya. Jadi insya Allah kalian pun akan lebih dari saya ya. Ya harus gitu ya, harus Anda yakini bahwa setelah Anda masuk ke jurusan Kesmas di Fakultas Ilmu Kesehatan Unsil ini itulah hidup saya. Oke? Itulah pilihan terakhir saya. Jangan buang-buang lagi waktu ya untuk berpindah ke lain hati ya. Baru seminggu, 2 minggu kuliah misalnya, karena nggak mau mengerjakan tugas, Mam, Pah, saya mau berhenti aja kuliah. Kenapa? Ribet. Coba bayangkan ya, Anda ternyata Kesmas bukan jurusan yang cocok. Tolong ya, untuk memilih jurusan itu harus, kalau bagi saya, kalau dulu memilih S1 itu adalah jalan hidup gitu ya. Saya di S1 PKN itulah hidup saya. Saya orang PKN lah, aku yakin. Sehingga kalau saya tidak betah, dibetah-betahkan. Karena kalau saya berpindah ke lain hati misalnya, tahun depan saya ikut lagi ujian, coba waktu terbuang setahun, kita mau ngapain? Mungkin sudah jenuh. Dan banyak kasus teman-teman saya yang seperti itu. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, semester, 2 semester, menyerah, gubrak, tidak kuliah, ikut lagi tes tahun depan. Bayar lagi, SPP lagi, ya. Bayar UKT lagi loh sekarang mungkin ya. Ternyata masuk jurusan dari Kesmas, masuk ke teknik informatika, sama tidak betah juga misalnya. Gitu terus. Sampai 3 kali akhirnya tidak kuliah, akhirnya ya udah, waktu habis ya. Jangankan setahun 2 tahun ya, 1 detik aja Anda lengah, gagal dalam memanfaatkan waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya kalau kita tidak sadar waktu. Jadi insya Allah ya, sejauh apapun, seberat apapun jalan hidup Anda selama menjadi mahasiswa, itu tidak akan menjadikan Anda itu mati ya. Memang harus diuji manusia itu kan. Anda itu diuji oleh dosen ya, oleh mata kuliah yang mungkin sekarang masih di depan Anda itu masih banyak mata kuliah SKS setiap semester gitu kan. Tapi Anda harus yakin ya, bagi yang umat Islam, karena Allah pun tidak akan membebani manusia itu di luar kemampuannya ya. La yukallifu nafsan illa wus'aha gitu kan. Seperti itu kurang lebih ya dalilnya. Bagi umat agama yang lain pun ya seperti itu ya. Jadi Tuhan itu tidak akan menguji kita di luar kemampuan batas kita. Oke, ya itu ya. Jadi untuk perkuliahan PKN itulah kurang lebih karakter saya seperti itu gitu ya. Saya kadang bisa saya kadang juga bisa serius ya. Mungkin juga Anda bisa tanya ke teman-teman saya. Kadang-kadang saya banyak dongeng-dongeng cerita-cerita yang mungkin kalau orang Sunda saya banyak sekali cerita-cerita dongeng-dongeng Sunda gitu ya. Nanti juga ada translate di depan ini ya, ada translate-nya yang di luar yang tidak bisa bahasa Sunda. Oke, jadi itu profil saya ya. Tadi secara pribadi, tadi yang kedua adalah profil saya dalam menghadapi perkuliahan, menghadapi mahasiswa ya. Boleh tanya ke yang lain, dijamin tidak ada yang mungkin, insya Allah saya tidak pernah membuat mahasiswa itu rugi gitu ya. Karena apalagi mata kuliah saya ya.
Dan kalian tuh sedikit beruntung ya, karena coba bayangkan kalau jurusan lain, saya akan ngajar misalnya di ekonomi, di fakultas ekonomi, di fakultas pendidikan, di fakultas teknik, ataupun di yang lainnya. Jadi kalau dia mau menemui saya di mana gitu kan, apalagi kalau tidak lulus. Bingung kalau dosen MKU misalnya, tidak lulus karena mata kuliah di dasar, di mata kuliah di semester awal. Kalau Anda hanya lulusnya mata kuliah di jurusan kan tinggal cari dosen di jurusan ya. Ada Bu Siti, ada Pak Yuldan misalnya di Kesmas. Tapi kalau dosen yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia misalnya, yang nggak standby itu bagaimana? Makanya ini harus lulus. Tapi bukan berarti Anda, udah pasti kayak jadi lulus kan ya? Tidak. Makanya saya bilang tadi, saya juga punya syarat tertentu supaya Anda lulus ya kuliah. Jadi tolong ya, apalagi kenapa saya katakan ini penting ya? Yang namanya kenapa sih saya ini kan orang Kesmas? Kok tiba-tiba di KRS ada kuliah bahasa Indonesia, ada kuliah agama nanti dua ya, ada kuliah Pancasila, ada bahasa Inggris, dan naonan itu kan ya, kernaon itu kan buat apa gitu. Nah, apalagi mata kuliah saya ya, Anda mungkin kalau berbicara kekuatan hukum, levelnya lebih tinggi daripada mata kuliah di jurusan. Coba Anda baca Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, itu ada kewajiban setiap perguruan tinggi memuat 4 mata kuliah. Kalau tidak ada mata kuliah berarti Anda tidak akan dianggap mahasiswa. Akan dicap merah ya, prodi Anda, jurusan Anda. Kalau misalnya di Undang-Undang Nasional juga dikatakan ada, bahkan dipelajari dari SD sampai SMP dari perguruan tinggi, itu di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ya. Jadi ini penting gitu ya. Coba Anda lihat, misalnya di Kesmas, coba mata kuliah di Kesmas ada mata kuliah apa? Di dasar. Di luar mata kuliah umum yang di Kesmas, coba sebutkan mata kuliahnya apa? Bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris. Yang berbau kesehatannya aja gitu ya. Dasar biomedis. Oke, dasar promosi kesehatan. Dasar promosi kesehatan. Coba Anda lihat. Udah. Coba mata kuliah di luar agama, PKN, Pancasila, Anda lihat di Undang-Undang Pendidikan maupun di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Saya jamin tidak ada. Bahkan di peraturan daerah pun tidak ada, di peraturan menteri pun tidak ada. Itu ditentukan oleh prodi yang bersangkutan, oleh forum-forum prodi Kesmas se-Indonesia misalnya. Jadi hanya kesepakatan para dosen. Kalau saya ini kan disuruh oleh negara untuk mengajarkan kepada mahasiswa lah. Jadi ini kepanjangan tangan negara. Tapi ingat, saya itu bukan kepanjangan tangan pemerintah, penguasa. Jadi saya ini bukan tim sukses Jokowi ya. Saya itu bukan kampret, bukan cebong gitu ya. Saya ini adalah akademisi gitu kan. Jadi kalau memang misalnya ada yang salah dari pemerintahan, ya harus saya omongkan gitu kan. Itu ya. Jadi jangan aneh kalau nanti saya, mohon maaf kalau Anda di sini ada yang cebong gitu ya, ada yang Jokowi lover. Saya bukan berbicara masalah karakter pribadi, tapi kita berbicara masalah bagaimana kebijakan negara. Kita analisis dari sisi ideologi negara, dari sisi dasar negara. Kalau perlu kita bedah kebijakan kesehatan kita ini sejauh apa sih? Gitu. Apakah Anda ada kesehatan masyarakat? Kalau saya pendidikan keluarga negaraan, berarti kita ini satu ada kedekatan sebenarnya. Memang Anda lebih fokus ke masalah kesehatannya. Dan masalah kesehatan itu penting gitu ya, karena indikator indeks pembangunan manusia oleh WHO atau apa ya. Jadi sebuah negara itu dianggap berhasil kalau sudah memenuhi 3 indikator utama. Yang pertama adalah kesehatan, ya itu kalau warga negaranya sehat berarti itu negara itu maju ya atau bagus. Yang kedua adalah pendidikan dan yang ketiga adalah ekonomi, kesejahteraan masyarakatnya. Jadi sama-sama penting gitu kan gitu. Berarti ini adalah hal-hal yang harus kita pahami ya. Oke, yang berikutnya tadi ya kita sudah paham ya untuk kode etik perkuliahan. Aturan main saya udah paham ya. Ya. Apa yang saya anjurkan mohon untuk Anda langsung ada progres biar minggu depan Anda punya bahan, kita langsung ke materi. Karena banyak sekali harus kita kejar ya, materi-materinya cukup berat sebenarnya kalau tidak ada bahan ya. Dan saya mungkin tidak selamanya pakai Zoom, tapi juga mungkin pakai aplikasi lain. Tapi kalau perlu kita virtual seperti ini biar jelas, kita sekali 20 menit, 10 menit kita pakai untuk hal seperti ini. Oke, itu tentang kode etik perkuliahan ya. Dan lain sebagainya. Yang lainnya, oke jadi
kita kembali ke saya sedikit menyinggung masalah mata kuliah ya, kedalaman mata kuliah kita. Tadi di hasil tes Anda, coba saya cek ya, di kelas Anda ini kira-kira bagaimana hasilnya. Saya cek hasil pretest Anda. Memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda jawab. Kebanyakan soalnya banyak jawaban benar. Ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang banyak jawaban salahnya. Ya. Dan secara umum memang ketepatan Anda itu hanya 49%. Berarti ya. Berarti rata-rata nilai Anda itu 49%. Masih jauh dari standar kelulusan ya. Kalau Anda kan nanti, waktu Anda kemarin ikut tes, ada tes kebangsaan ya. Betul? Ada tes wawasan kebangsaan, sejarah negara kan? Nah, tolong kalau nanti saya menganjurkan Anda punya buku saya, baik itu buku PKN maupun buku Pancasila, makanya jangan dibuang, jangan dikasihin ke adik kelas ya. Jangan dipahugikan kalau lelaki ya, dikasih ke pacar misalnya. Atau dikasih ke kecengan gitu ya. Anda simpan untuk format menyiapkan Anda menuju jenjang hidup selanjutnya ya. Kalau Anda mau tes nanti lulus S1 ikut CPNS gitu ya. Ikut ujian-ujian menjadi pegawai di pemerintahan. Ujian pertamanya itu pasti adalah tes kemampuan dasar yaitu wawasan kebangsaan. Anda cukup baca lagi materi kuliah saya, buku saya, insya Allah Anda bisa lulus syarat yang pertama untuk menjadi pegawai di pemerintah ya. Jadi itu maksudnya ya. Anda harus punya referensi yang tetap sebagai jenjang sebagai koleksi masa depan Anda sebagai akademisi, sebagai kaum intelektual, yaitu ngoleksi buku ya, bukan ngoleksi CD-nya drama Korea ya, atau ngoleksi channel-channel yang membuat Anda menangis setiap hari gitu ya. Jadi sudah mulai beda ya hobinya. Ya, kalau bisa kamar Anda penuh dengan buku-buku ajar ya. Apapun mata kuliahnya Anda koreksi sumber-sumber bahannya ya, baik yang umum maupun yang dianjurkan secara khusus oleh dosen yang bersangkutan. Oke, saya ingin membuka materi perkuliahan sedikit ya. Ini waktu sudah jam 16 lebih 54 ya. Kalau memang ada yang interupsi, boleh interupsi ya. Tapi sedikit mungkin saya harus menyentuh dulu ke aspek materi biar pertemuan kedua kita sudah bisa ini. Oke, kenapa sih harus ada Pancasila? Harus ada mata kuliah pendidikan Pancasila ya. Bahkan diwajibkan, dipaksakan oleh negara untuk diajarkan lagi di perguruan tinggi. Sedangkan di SD SMP pun sudah ada. Ya. Itu ya. Kenapa sih penting lagi Pancasila? Ya. Apalagi jauh banget dengan materi dengan ilmu Anda misalnya. Oke. Putri Regina ada dan Aulia Selma Dina. Aulia ada? Aulia Selma. Coba hidupkan videonya. Belum merespon. Aulia itu sedang ada tamu. Sedang charger laptop. Jadi kalau untuk kedepannya, kalau mau belajar seperti daring ini, Anda siapkan perangkat-perangkatnya ya, casan dan sebagainya. Coba saya tanya dulu ke Putri Regina, bisa didengar suara saya? Bisa di-on-kan audionya? Putri Regina? Regiana ya, bukan Regina ya? Bisa dengar suara saya? Belum kedengar suaranya. Coba saya lihat. Bisa? Sinyal atau apa kamu? Nggak kedengar suaranya? Oke. Bisa chat, kenapa kendalanya Putri? Saya tidak mendengar suara kamu atau jaringan atau apa. Coba Putri kamu chat, kamu dari mana berasal? Tinggal di mana? Ada juga Pramita yang pemadaman listrik katanya.
Oke. Linda Cahyani ada? Linda Cahyani? Paramita, Linda Cahyani dulu. Linda Cahyani nih. Bisa dengar suara saya? Coba on kan ini. Audionya on kan, suaranya biar saya dengar. Linda Cahyani, coba Anda suaranya Anda ini kan. Belum kedengar. Anda masih nggak dengar suaranya. Linda Cahyani nggak kedengar ya, padahal ini sudah dihidupkan. Coba ngomong sekali lagi. Ya, kesana. Ya, kamu dari mana berasal? Dari Kawalu, Pak. Oh, orang Tasik. Ya, Kawalu ya. Asli orang Kawalu. ya. Oke, kalau orang dekat ya orang Kawalu. Saya ngecek Anda aja ya sebenarnya. Ya udah dulu ya, Linda Cahyani. Oke, sekarang saya minta jawaban dari yang merasa paling jauh, coba. Saya, Pak. Yang mana? Nama? Pramanda Fiska. Dari mana? Dari Lampung, Pak. Sekarang masih di Lampung? Masih. Masih, kayak dulu saya belum lihat suara Pramanda. Coba on kan suaranya. Udah, Pak. Iya, Udah. Oh, Pramanda Piska. Oh iya, yang ini ya. Aku lihat. Ya. Kamu di Lampung ya? Masih di Lampung sekarang? Ya, Pak. Masih. Belum tahu Unsil? Belum pernah ke sini? Belum. Oke. Makanya ini yang menjadi background saya ini adalah gerbang menuju Unsil ya. Ini yang menjadi background saya. Kalau tadi waktu saya dipoto itu ada kelas, itu kelas di Kesmas ya, kelas di prodi Anda. Waktu saya lagi megang laptop itu. Oke, Pramanda Piska, saya mau bertanya kepada Anda terkait dengan mata kuliah ya. Nanti juga yang lainnya siap-siap untuk saya tanya. Sebutkan negara maju, contoh negara maju. Negara maju. Iya, contoh negara Inggris. maju. Inggris, apalagi? Amerika. Terus? Jepang. Oke, Inggris, Amerika, Jepang. Tahu kan negara maju? Coba, oke terima kasih para Minda dari Lampung ya ini. Mungkin ini tetangganya Kangen Band, dulu ada grup band yang fenomenal namanya Kangen Band, orang Lampung ya. Oke, Rasya Haidar. Bisa Ya, Pak. dari mana dan tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Cigalontang. Oh, orang Cigalontang. Dari Jakarta sih, ini Oh, rumah dari emak Jakarta. saya. Sekarang daringnya di Cigalontang. di Cigalontang. Oke, kenapa Inggris, Amerika, Jepang, Korea mungkin ya itu negara maju? Apa penyebabnya? Karena dia bisa mengatur perekonomian dengan baik, terus bisa mengembangkan sesuatu yang bisa menjadi sarana prasarana untuk masa depan. Ekonomi, sarana prasarana itu infrastruktur teknologi ya. Iya. Oke, terima kasih. Jadi adanya ekonomi katanya, bisa ekonominya. Berikutnya ada Mendra Olivia Bangun. Benar Bangun ya? Dari mana Iya, dan Pak. tinggal di mana sekarang? Di Bekasi, Pak. Asli dari Bekasi? Iya. Kelahiran Bekasi juga? Atau punya darah lain selain Sunda atau Jakarta atau Jawa? Saya lahir di Bekasi, Pak, tapi mama saya Medan. Medan. Horas ya? Orang bapaknya? Sama, Pak. Oh, jadi kamu keturunan ya? Dari Sumatera Utara? Iya betul. Tadi Amerika Serikat ada negara karena faktor ekonomi. Apa lagi komentar kamu coba? Betul nggak bahwa ada negara maju karena ada itu? Punya pendapat lain? Maaf, Pak, nggak kedengeran, Pak. Negara maju seperti Amerika itu karena apa? Kenapa Amerika bisa maju? Itu aja pertanyaannya. Kenapa Amerika bisa maju? Menurut saya Amerika bisa maju karena dia mampu mengembangkan potensi yang punya, Pak. Mengembangkan
potensi yang dipunya, Pak. Potensinya. Jadi ada potensi ya. Oke, saya coba yang lain ya di rolling. Terima kasih ya, Deman. Damen, Pak. Damen, Damen. oke. Damen ya. Panggilannya apa? Terserah Panggil- Bapak aja. Terserah ya, oke. Oke, terima kasih. Coba Olf yang udah saya tanya, saya cari yang lain nih. Sekarang ke kaum Adam. Nafis. Ini kayaknya ini vokalis ini ya. Kayaknya anggota dari Benizi ini kayaknya ya. Iya Pak, halo Pak. Ya, Nafis dari mana dan tinggal di mana? Dari Bekasi Pak, tinggal di Bekasi juga. Sama Deman, sama Damen sama? Tahu? Belum kenal? Kurang Ini ada orang tahu. Bekasi juga ya? Belum. Belum ya. Satu kelas nggak? Kamu kelas apa? Kelas C Kelas- saya Pak. Kalau Damen? Kelas apa? Kelas kelas. C, Pak. Oh, satu kelas. Jadi ada orang Bekasi juga nih bertemu di dalam satu forum ya. Kuliah. Oke, Nafis, apa pendapat kamu? Iya. Negara maju itu bisa ada? Ya negara maju mungkin karena dia kan merdekanya lebih cepat ya Pak awal-awal ya. Ya. Terus dia sistem pemerintahannya itu udah bagus dari pondasi awalnya. Nah, fondasi awalnya. Oke, berarti sudah ada poin penting ya. Iya. Oke, terima kasih, Nafis. Mohon maaf ya, kalau Iya, semuanya Pak, belum saya tegur, kan masih banyak lah forum-forum yang lain ya. Sebenarnya saya ingin menggali dari hal itu, kenapa ada negara? Karena kan kita ini hidup di era modern, postmodern, sekarang sebut tadi saya bilang milenial ya, di milenium yang ketiga, jadi menjelang ke 3000 tahun usia Masehi, bukan usia bumi, tapi usia tahun Masehi ya. Apa yang terjadi di era ini kan diawali oleh abad ke-16 ya, abad modern itu dari abad 16, 17 sampai sekarang. Terus berkembang, bahkan ada bilang revolusi industri 4.0 gitu kan. Terus itu sebuah fase yang berkembang. Dan bagaimana dengan bentuk negara dan pemerintahan, ya seperti sekarang yang kita kenal, ada negara-negara yang terpecah belah ya, menjadi beberapa ratus negara. Tadi saya bilang Amerika Serikat contohnya. Betul, Amerika lebih dulu merdeka, 1776 ya. Mereka tahun abad jadi selang 200 tahun kita baru merdeka setelah Amerika Serikat. Tapi ada faktor lain sebenarnya gitu ya. Kenapa bisa maju Amerika itu? Contohnya bukan hanya lamanya juga, tapi juga ada tadi ada bilang ada pondasi ya. Ada pondasi bernegaranya. Jadi kita ini hidup di era sebuah konsep negara yang dipecah belah seperti ini. Negara nasional, nation, negara bangsa. Ada Amerika, ada Inggris, itulah contoh negara. Mungkin kalau kita hidup di Indonesia, abad ke-18 aja kita sedang di masa pemerintahan kolonial ya. Di bawah, bayangkan kita ini orang Indonesia tapi dijajah oleh orang Belanda misalnya. Atau di negara kita pun belum ada pemerintahan. Yang ada hanya raja-raja ya. Ada Majapahit, ada Pajajaran. Di Tasik itu ada Selak Cau yang pernah ramai itu ya. Di Parung Ponteng walaupun itu ya doib gitu ya sistem kerajaannya. Reza Haidar. Bisa didengar? Rasya Haidar. Bisa, Pak. Dan apa kamu? Pak, kamera laptop saya error. Oh, oke. Bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa. Terdengar jelas ya? Iya. Oke, jadi apa faktornya negara itu maju? Bisa diambil poin pentingnya? Bisa disebut. Kenapa, Pak? Apa faktor sebuah negara itu negara maju? Pertama, dia merdeka terlebih dahulu dan memiliki struktur infrastruktur yang baik. Ya. Oke, udah. Terima kasih. Bisa tutup ya. Sama-sama, Pak. Oke, jadi ya kita hidup di era negara yang modern ini memang bersaing ya. Setiap negara itu aja bersaing. Jadi kalau ukurannya ekonominya bagus, politiknya bagus, infrastrukturnya bagus, teknologinya maju, itu hanyalah indikator-indikatornya saja. Jadi ada penggerak indikator yang Nafis tadi bilang adalah pondasi dasarnya, gitu ya. Naila Nahwa Firdaus. Apa itu pondasi dalam negara? Bisa dengar suara saya? Kamu dari mana? Dari mana dan sedang di mana? Asal Tegal, Pak. Jawa Tegal. Tengah.
Masih di Tegal? Masih. Masih di Tegal ya. Tidak bisa bahasa Sunda? Belum bisa Enggak. atau Sunda? Belum Ya? bisa. Belum bisa. Apa fondasi itu dalam negara? Contohnya apa? Contohnya fondasi itu kayak sistem perekonomiannya bagus. Ya itu, ya udah, terima kasih. Udah tutup. Jadi ekonomi itu indikator saja, jadi bukan fondasi ya. Kalau rumah itu kan fondasinya beton ya kan ya, ada besi, beton, batu yang bagus, itu fondasi dasar. Kalau misalnya Anda bilang ekonomi itu hanyalah etalase rumahnya, jendelanya gitu kan. Itu gelar anugerah. Ini kayaknya orang Singaparna nih dari wajah-wajahnya. Pak. Betul? Enggak, Pak. Ciamis, Pak. Oh, salah. Saya salah melihat. Camisnya mana? Cimari, Pak. Cimari itu daerah mana? Cikoneng. Oke, nggak tahu lah. Nanti aja mungkin saya tahu. Oke, apa jawaban kamu? Apa itu fondasi dalam negara? Dasar negara, Pak. Oke, dasar negara. Artinya bahwa memang, oke, terima kasih. Siapa? Luciana Apriliani, ini lahir, bisa dengar suara saya? Iya, Pak, bisa. Ini mungkin lahirnya di bulan Maret ya, namanya April. April. Oh, di bulan apa? April. Oh, April. Ini di bulan Maret. Oke, apa fondasinya Amerika Serikat? Sama, Pak. Pastinya sama punya. Ya apa? Fondasinya apa? Nama dasarnya apa? Apa fondasinya? Tadi kan kata Gelar bilang adanya dasar negara. Apa Amerika itu dasar negaranya? Dasar negara Amerika, Pak. Ya. Undang-undangnya, Pak. Ya apa namanya? Oke, udah, terima kasih. Gak apa-apa. Saya nggak maksa ya. Sohibul Hidayat. Lagi kayak Sohibul Hidayat, bisa dengar suara saya? Sohibul? Jeng jeng jeng. Bisa dengar? Iya, Pak. Bisa. Apa coba fondasinya bangsa Amerika Serikat? Fondasinya Dasar negaranya apa? peraturan-peraturan yang ada. Iya, nama apa aturannya? Kalau aturan itu adalah kebijakan, itu kan indikator ya. Kebijakan ekonomi itu indikator saja, bukan fondasi ya. Oke, apa-apa ya. Muhammad Jihad. Apa sih? Iya, Pak. Amerika itu punya apa sih gitu? Ada, Pak. Amerika itu punya apa sih? Amerika bisa negara hebat, bisa menjadi negara adik kuasa ya, bukan adik kosasi ya, atau kosasi adik. Oke. Iya, punya apa? Kenapa negara Amerika bisa Iya, punya apa aja? Satu kata. Oh. Punya apa? Punya nuklir, Pak. Nuklir. Betul, karena nuklir dia bisa maju segalanya. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya tidak, ini kan belajar ya, apa-apa. Chandra Kusuma Arif. Iya, Pak. Amerika itu punya apa sih dasarnya? Amerika tuh dasarnya dari konstitusional negaranya, Pak. Iya, apa? Hukumnya, Pak, hukum tertingginya tuh. Iya, apa namanya? Nggak ada namanya sih, kata Bapak. Jadi emang nggak ada namanya, nggak apa-apa. Ya udah. Ya udah. Nggak apa-apa. Kalau nggak punya nama nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti kita bisa diskusi lagi. Oke, kayaknya ini yang akademik banget nih. Pahla Ahli Husaini ya. Dari mana dan tinggal di mana? Bisa didengar? Maaf dulu. Kalau tadi Chandra dari mana, Chandra? Chandra, kamu orang mana? Dari Karawang, Pak. Oke, Karawang ya, masih Jawa Barat. Terus tadi yang sebelum Chandra siapa? Oh, ini Jihad, dari mana Jihad? Jihad orang mana? Jihad? Dari Bekasi, Pak. Oke, jadi orang Bekasi ini ya. Masih ditinggal di daerah masing-masing kan ya? Oke. Iya. Oke, terima kasih ya. Chandra, coba. Chandra, Amerika itu punya apa sih? Amerika punya apa dalam hal apa, Pak? Iya, tadi kan ini kita sedang mencari fondasi dasar. Apa fondasi dasar Amerika Serikat itu punya apa sih? Punya nilai apa? Ya. Oke, udah ya. Konstitusinya kan Pak yang nilai tertinggi dari hukum. Oke, udah. Terima kasih. Nur Diandi apa? Ya, Pak. Apa jawaban Anda, Pak? Jawaban Anda, Pak. Jawaban Anda. Terima kasih. Putri Regina, udah tadi ya. Halimatul Saidah, apa jawaban Anda?
Bisa di ini? Oke, udah ya. Saya inginnya langsung gitu, karena kita nggak banyak waktu. Tutup dulu semua mikrofonnya. Sekarang yang bisa jawab siapa aja? Coba. Yang bisa jawab punya apa? Punya perekonomian. Ada yang bisa jawab? Kan kita sedang berbicara masalah ideologi, masalah dasar negara, berarti ya. Berarti begini, maksudnya ya, begini ya, teman-teman semua, bahwa betul sebuah negara itu maju itu karena punya dasar negara. Apa dasar negara Indonesia? Coba jawab. Apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Oke, Pancasila. Pancasila, Pak. Jadi bisa disebut dasar negara, bisa disebut ideologi negara, nanti ada perbedaan nanti di kuliah lain ya. Apa sih di mana kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, di mana kita bisa menerapkan Pancasila sebagai ideologi. Nanti akan lebih paham lagi. Nah, Amerika juga sama. Fondasi bernegaranya itu liberalisme, ya. Jadi bangsa-bangsa Barat yang sekarang mendominasi semua negara, mungkin sebagian Asia ya, seperti Jepang, Korea. Jadi Korea itu tidak tiba-tiba punya Blackpink, ya, Super Junior, ya. Tidak tiba-tiba bisa membuat anak nangis setiap hari, ya. Jadi memang mereka tuh punya fondasinya dulu, punya nilai dasarnya yang dijadikan dasar bagi negara dalam aturan-aturan negara dan kebijakan-kebijakan negara. Kemudian rakyatnya pun melakukan hal itu, hal yang sama. Contoh, Amerika itu liberalisme. Undang-undangnya pasti liberal, kebijakan ekonominya ekonomi liberal, sistem ekonominya akhirnya kapital, budayanya budaya bebas, kulturnya. Terus juga sistem politiknya demokrasi langsung, bebas, berpendapat dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya mereka menerapkan budayanya, tidak apa-apa. Jadi konsisten baik oleh negara maupun oleh warga negaranya. Disadari. Sampai-sampai kan dinikmati oleh kita kan budayanya. Coba Amerika ya, kita mengikuti budaya Amerika, baik itu dari sisi ilmu pengetahuan ya, mungkin juga masalah teknologi kesehatan juga mungkin dari barat kita ini mengambil ya, dan sebagainya. Itulah negara maju itu ketika dia punya budaya masyarakatnya pun bukan hanya dinikmati oleh masyarakatnya, tapi juga dinikmati oleh dunia lain, oleh bangsa lain, oleh negara lain. Jadi Amerika Serikat, termasuk juga mungkin Korea Selatan itu berhasil menghipnotis negara lain, berhasil menerapkan nilai budayanya. Sehingga kan hidup perekonomiannya gitu kan. Betul apa betul? Ya. Oke, jadi itu. Nah, kita betul punya Pancasila, tetapi mungkin saja tidak dijalankan secara konsisten baik oleh negara, pemerintah maupun oleh warga negaranya. Contoh misalnya. Masalah kesehatan kan masalah pokok utama misalnya. Harusnya kan itu tanggung jawab negara misalnya. Apalagi kita dasarnya Pancasila, berkemanusiaan, berketuhanan. Tapi kalau kita mau sakit aja, sebelum sakit aja harus bayar. Misalnya, BPJS contohnya gitu ya. Kita mau sakit, belum sakit harus bayar. Kalau telat bayar akan didenda. Pas mau kita sakit, mau diklaim oleh rumah sakit, tidak bisa diklaim BPJS-nya. Apakah itulah yang disebut dengan Pancasila? Gitu kan? Mungkin kita banyak aturan kesehatan, tapi betul nggak sesuai dengan ideologi kita, dengan Pancasila? Itu ya salah satu bahasan bahasa kita ke depan. Oke, saya kira itu ya pengantar awal dari saya. Jadi bahwa yang namanya Pancasila itu adalah satu dasar negara maupun ideologi negara. Nanti dibahasan di minggu berikutnya, di pertemuan berikutnya. Kenapa itu penting ya? Apalagi saya ingin meyakinkan orang kesehatan. Pada saat negara ini dibentuk, katakanlah negara kita baru terbentuk tahun 45 tanggal 17 ya. Baru dibentuk, baru lahir negara kita. Sedangkan sebelum merdeka itu ada persiapan bulan Mei yang namanya sidang BPUPKI atau BPUPK. Kemudian seorang ketuanya yaitu Dr. Rajiman ya, di kita saya ada kan soalnya ya. Siapa dia? Ketua BPUPKI. Dr. Rajiman itulah seorang dokter ya. Jadi seorang dokter ahli kesehatan ya. Priska Aulia nih, bisa didengar suara saya? Priska Aulia. Priska ya.
Ya bisa, Pak. Ya, oke, nggak apa-apa, saya cuma menyapa aja. Fadila, bisa dengar? Fadila, bisa dengar suara saya? Bisa. Oke, jadi waktu kita ini ada kesempatan untuk merdeka ya. Bayangkan ya, 17 Agustus itu kita merdeka, disiapkan di bulan Mei. Seorang dokter ini kan berkumpul semua anggota sidang ya. Orang-orang terbaik bangsa saat itu berkumpul untuk rapat pertama kali dalam hal persiapan kemerdekaan. Kan nggak tahu ya, mereka berkumpul tiba-tiba mau ngapain nih. Beruntungnya itu seorang dokter Rajiman itu, dia itu dipilih karena paling senior ya di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Dia itu berusia 65 tahun, sedangkan Soekarno, Hatta itu masih di bawah 50 tahun ya. Dan itulah kenapa munculnya Indonesia, munculnya Pancasila. Ternyata Dr. Rajiman itu seorang dokter itu bisa berpikir jangka panjang ya. Dia membuka sidang untuk menyiapkan sebuah negara yang merdeka, yang akan merdeka. Dia cuma bilang begini di awal pembukaan sidangnya. Kalau nanti negara ini yang akan dibentuk itu merdeka, katanya seperti itu. Apa dasarnya? Jadi betul ya, bahasan pertama dalam membuat sebuah negara adalah dasarnya. Bukan apa-apanya. Mungkin kalau kita sekarang mau berkumpul di organisasi, ada proyek nih ya gitu, apapun di partai politik, mau ngapain sih kita ini punya partai kan untuk mendapatkan uang kan? Dulu zaman-zaman itu tidak seperti itu ternyata. Boro-boro berpikir ekonomi kekuasaan. Hei, kalau nanti Indonesia merdeka, siapa sih yang akan jadi presiden misalnya? Kan tidak ada ya bahasan itu. Tidak langsung memilih Soekarno-Hatta menjadi presiden. Yang namanya pemimpin tidak perlu dipikirkan dulu gitu kan. Bukan tidak penting, tapi bukan yang utama. Tidak perlu ada kampanye sampai masuk ke gorong-gorong misalnya ya. Sampai belusukan ke gang-gang kecil, tidak perlu dalam sebuah negara itu. Tapi yang dipikirkannya adalah seorang dasar negara. Itulah pikiran pertama ya. Artinya yang membentuk negara ini itu bukan politisi ya. Tapi seorang dokter. Soekarno pun itu bukan seorang ahli politik secara akademik, seorang sarjana teknik seperti itu, insinyur, tukang insinyur Soekarno itu gitu. Tapi dia bisa berpikir negara bangsa. Artinya bahwa negara ini dibentuk oleh semua rumpun keilmuan, semua basic warga negara ya. Bukan hanya politisi, tapi negarawan gitu ya. Oke, jadi itu ya. Kemudian dengan adanya pernyataan dari ketua sidang saat itu, Dr. Rajiman, akhirnya semua orang berpikir, betul ya, kita harus buat turun dasar negara. Semua orang bicara, tanggal 29, 30, 31, dan tanggal 1 Juni yang terakhir kalinya, itu yang giliran berbicara adalah Soekarno. Bung Karno berpidato 1 Juni, dan menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman itu. Apa jawaban Soekarno? Pancasila. Ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini, kuliah pembuka. Untuk pelaksanaan tugas dan distribusi buku, tolong KM mungkin sudah saya terangkan ya. Untuk wilayah Tasik Kota, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran, satu file ya. Dalam satu file, itu satu wilayah, anggap satu wilayah. Di luar itu juga di satu file kan. Ya. Jadi ada 2 file. Biar nanti yang 4 kota wilayah itu disatukan, pengirimannya. Yang di luar kota nanti juga akan disebar pengirimannya melalui jasa ekspedisi yang mungkin berbeda kalau yang untuk luar kota ya. Dan saya akan memilih jasa pengiriman yang tercepat. Sekian dari saya, mohon maaf. Kalau ada yang kurang puas, nanti kita lanjut di grup WA dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.